Soal pertama. Dalam pembangunan nasional, pemerintahan Orde Baru merancang pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau pelita yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan. Jelaskan dampak positif dari kebijakan pembangunan pemerintahan Orde Baru di bidang pertanian dan pendidikan yang dapat dirasakan hingga sekarang. Soal akan diulangi 1 kali lagi. Dalam pembangunan nasional, pemerintahan Orde Baru merancang pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau pelita yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan. Jelaskan dampak positif dari kebijakan pembangunan pemerintahan Orde Baru di bidang pertanian dan pendidikan yang dapat dirasakan hingga sekarang. Baik, kepada peserta diberikan waktu untuk berpikir dan menjawab dimulai dari sekarang. Langsung jawab, Kak. Izin menjawab untuk dampak dari pembangunan yang tadi. Di dalam bidang pendidikan kita dapat merasakan yang namanya wajib pendidikan, yang dimana wajib pendidikan itu sampai sekarang dilaksanakan selama 12 tahun. Kemudian pemberantasan buta huruf dan juga peningkatan angka literasi masyarakat dari masa Orde Baru hingga saat ini tergolong cukup baik. Selain itu, masyarakat pun dapat lebih mudah dalam mengakses pendidikan karena pada waktu Orde Baru juga diterapkan kebijakan impres sekolah, dan juga sampai saat ini kebijakan tersebut memberikan dampak yang sangat besar tentunya bagi masyarakat. Selain itu, dalam bidang pertanian juga Orde Baru melakukan berbagai pembaharuan kebijakan seperti melakukan kebijakan insentifikasi berupa penelitian dan juga perluasan lahan berbasis teknologi. Selain itu, ada ekstensifikasi yang dilakukan dengan kebijakan perluasan lahan bagi pertanian. Juga ada kebijakan diversifikasi, yaitu penanaman tanaman yang beragam. Artinya bukan hanya padi tapi juga ada tanaman lain yang ditanam seperti ubi dan sebagainya. Dan untuk yang pendidikan tadi sedikit tambahan juga. Wajib belajar pun memberikan dampak yang sangat besar, utamanya bagi para pelajar dan juga pemerataan pendidikan yang lebih baik lagi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Sudah. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dibacakan oleh native speaker. Kepadanya dipersilahkan. Soal berikutnya. Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh 2 blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Di Timur-Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Salah satunya Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI, Ahmad dos Reis Arajo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27.
Dari fakta informasi di atas, bagaimana respon positif negara Indonesia terhadap Ketua Umum APODETI Ahmad Dosres Araujo menyatakan partainya ingin bergabung dengan Republik Indonesia? Sekali lagi, soal akan diulangi. Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Salah satunya Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI Ahmad Dosres Araujo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Dari fakta informasi di atas, bagaimana respon positif negara Indonesia terhadap Ketua Umum APODETI Ahmad Dosres Araujo menyatakan partainya ingin bergabung dengan Republik Indonesia? Kepada peserta diberikan waktu untuk berpikir dan menjawab dimulai dari sekarang. Pemerintah Indonesia tentunya menyambut keinginan dari pemimpin tadi dari Partai APODETI tersebut dengan sangat baik, karena jika melihat situasi saat itu ketika dunia tengah terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Selain itu di Timor Leste juga ketika itu ada satu partai yang cenderung berhaluan kiri, yaitu Partai Fretilin. Nah, tentunya pemerintah Indonesia ingin membendung pengaruh komunisme di wilayahnya, terlebih lagi Timor Leste yang memiliki perbatasan yang langsung dengan Indonesia. Tentunya dengan adanya keinginan dari Partai APODETI untuk bergabung dengan Indonesia dan menjadi bagian dari Provinsi ke-27, tentunya pemerintah sangat menyambut baik keinginan dari pemimpin tersebut, karena Presiden Soeharto ketika itu sangat anti dengan yang namanya pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Maka dari itu kebijakan tersebut agaknya cukup baik diambil oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas wilayahnya dari pengaruh komunisme di wilayah Asia Tenggara. Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga yang akan dibacakan oleh native speaker. Kepadanya dipersilahkan. Soal berikutnya. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Sesuai dengan TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan 2 arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Jelaskan bagaimana keberhasilan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie selama menjabat sebagai Presiden. Soal akan diulangi satu kali lagi. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998,
Pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Sesuai dengan TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan dua arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Jelaskan bagaimana keberhasilan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie selama menjabat sebagai presiden. Baik, kepada peserta diberikan waktu untuk berpikir dan menjawab dimulai dari sekarang. Presiden Habibie dalam keberhasilannya memperbaiki perekonomian Indonesia setelah krisis finansial Asia pada tahun 1997 hingga 1998, yaitu dengan menekan angka rupiah dan juga inflasi yang asalnya sekitar 16-17 ribu menjadi sekitar 6.000 dan sekitar 6.000 rupiah. Tentu hal ini menyebabkan harga-harga pokok menjadi lebih normal lagi dibanding ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Sehingga harga-harga bahan pangan dan juga BBM terbilang cukup murah ketika itu. Selain itu juga Habibie pun melakukan reformasi di Bank Indonesia dengan melakukan independensi sehingga BI dapat melakukan kebijakannya secara lebih independen tanpa harus diintervensi oleh pemerintah. Selain itu, Habibie juga berhasil dalam melakukan reformasi dan juga demokratisasi yang membuka kesempatan bagi para pengusaha dalam melaksanakan berbagai usahanya dalam membantu perekonomian nasional. Hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Habibie dalam memperbaiki perekonomian Indonesia yang ketika itu tengah carut-marut diakibatkan oleh krisis dan juga berbagai permasalahan politik dan juga sosial. Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat yang akan dibacakan oleh native speaker. Kepadanya dipersilahkan. Soal berikutnya. Soal kali ini mengenai kasus korupsi. Penanganan korupsi di Indonesia kian hari menunjukkan arah perubahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semenjak didirikan pada tahun 2002. Kasus pengadaan EKTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal yang telah merugikan negara mencapai 2,3 triliun. Kemudian, kasus P3SON di Hambalang tercatat menjadi salah satu kasus korupsi besar yang pernah ada dengan kerugian mencapai 706 miliar. Selain itu, masih banyak kasus-kasus korupsi yang merugikan negara, di antaranya BLTI, Jiwasraya, Bank Senturi, dan lain-lain. Dari fakta informasi di atas, menunjukkan setelah reformasi masih terdapat kasus korupsi besar yang merugikan negara. Jelaskan dampak yang dirasakan oleh rakyat dengan adanya kasus korupsi di Indonesia. Soal akan diulangi satu kali lagi. Soal kali ini mengenai kasus korupsi. Penanganan korupsi di Indonesia kian hari menunjukkan arah perubahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semenjak didirikan pada tahun 2002. Kasus pengadaan EKTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal yang telah merugikan negara mencapai 2,3 triliun. Kemudian, kasus P3SON di Hambalang tercatat menjadi salah satu kasus korupsi besar yang pernah ada dengan kerugian mencapai 706 miliar. Selain itu, masih banyak kasus-kasus korupsi
yang merugikan negara, di antaranya BLBI, Jiwasraya, Bank Senturi, dan lain-lain. Dari fakta informasi di atas, menunjukkan setelah reformasi masih terdapat kasus korupsi besar yang merugikan negara. Jelaskan dampak yang dirasakan oleh rakyat dengan adanya kasus korupsi di Indonesia. Kepada peserta, diberikan waktu untuk berpikir dan menjawab dimulai dari sekarang. Dampak maraknya korupsi yang sangat besar tadi, khususnya terhadap masyarakat, yaitu tentunya masyarakat merasa bahwa pemerintah belum cukup mampu dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia, terlebih setelah reformasi berlangsung selama 20 tahun lebih. Selain itu, dengan banyaknya kasus korupsi juga, masyarakat pun terasa sangat terhambat, khususnya mengenai kasus EKTP yang ketika itu masyarakat agak susah sekali dalam membuat KTP karena harus membayar ini itu, dan juga hal tersebut yang membuat kesusahan di masyarakat. Selain itu pun korupsi seperti hambalang yang itu pun juga menghambat pembangunan nasional, karena hingga saat ini proyek tersebut terbengkalai dan malah menghambur-hamburkan keuangan negara yang seharusnya dapat ditransferkan kepada kepentingan yang lebih bagus lagi dibanding melakukan proyek yang tidak jelas tujuannya. Sehingga kebijakan tersebut membuat masyarakat agak tercemas gitu, karena uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah digunakan oleh kepentingan pribadi, sehingga masyarakat pun merasa jengah gitu dengan adanya praktik korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Selain itu pun maraknya korupsi juga menghambat berbagai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam melakukan pembangunannya tersebut terhambat karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan malah digunakan oleh kepentingan pribadi, sehingga pembangunan yang terjadi bagi masyarakat tidak maksimal dan juga tidak memberikan efek yang sangat bagus kepada masyarakat. Baik, apakah sudah cukup? Sudah. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima yang akan dibacakan oleh native speaker. Kepadanya dipersilahkan. Pertanyaan terakhir. Soal kali ini mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Presiden Soeharto memanggil pulang ahli Iorenika lulusan Universitas Aachen di Jerman, B.J. Habibie pada tahun 1974. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio (IPTN) di Bandung, perusahaan armada laut PAL di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya nyata. IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia, dan PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Dari fakta informasi di atas, mengapa setelah memanggil pulang B.J. Habibie oleh Soeharto menunjukkan adanya perkembangan pesat dalam pembangunan industri strategis negara Republik Indonesia? Soal akan diulangi satu kali lagi. Soal kali ini mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Presiden Soeharto memanggil pulang ahli Iorenika lulusan Universitas Aachen di Jerman, B.J. Habibie pada tahun 1974. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai basis awal
pengembangan industri strategis. Kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio (IPTN) di Bandung, perusahaan armada laut PAL di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya nyata. IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia, dan PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Dari fakta informasi di atas, mengapa setelah memanggil pulang B.J. Habibie oleh Soeharto menunjukkan adanya perkembangan pesat dalam pembangunan industri strategis negara Republik Indonesia? Baik, kepada peserta diberikan waktu untuk berpikir dan menjawab dimulai dari sekarang. Alasan mengapa ketika Habibie datang kembali ke Indonesia, perkembangan iptek di Indonesia semakin maju karena ketika itu Habibie merupakan seorang lulusan yang banyak belajar di luar negeri. Khususnya beliau merupakan lulusan dari Universitas Aachen di Jerman, yang dengan pengalamannya tersebut tentunya dia memiliki banyak sekali pengalaman dan juga ide-ide dan juga gagasan mengenai perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan mengenai teknologi Indonesia seperti pembangunan pesawat dan juga kapal, tentunya Habibie berpedoman pada pengetahuannya tersebut yang telah didapatnya di Jerman tersebut. Kemudian Habibie pun juga memiliki minat tersendiri pada bidang penerbangan, khususnya mengenai teknologi, sehingga dengan dipanggilnya Habibie ke Indonesia tentunya itu merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi Habibie dalam mengembangkan berbagai gagasan-gagasannya bagi perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Perkembangan tersebut pun tentunya memberikan dampak yang sangat besar, khususnya mengenai perkembangan iptek di Indonesia, sehingga Habibie pun mampu memberikan langkah awal bagi para peneliti lain dalam melakukan berbagai kebijakan maupun gagasan tentang perkembangan teknologi di Indonesia. Baik, apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih kepada peserta dengan nomor urut 06 atas nama Muhammad Firyal Zikri dari SMA Negeri 1 Cililin. Kepada peserta dengan nomor urut 06 sudah boleh meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih kepada para panitia dan juga penilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.